Oke guys, welcome to our podcast. Ini adalah podcast pertama kita. Kita akan bicarakan mengenai sekolah online versus sekolah offline. Dan kebetulan pada hari ini sayangnya tidak full team ya. Ya ada acara sama satu lagi ada kerjaan ya anak gua. Jadi ya apapun itu halangannya tetap harus kita jalankan guys. Karena ya halangan-halangan itu pasti ada banyak lah ya. Ya, Vin, belum mulai Vin kita Vin. Belum mulai Vin. Udah Gimana mulai. Gimana kabar guys? Gimana guys? Baik kabarnya. Baik. Halo Bang, gimana kabarnya? Ini si Michael, kenapa sih lu Mike? Lu jangan sedih dong. Kenapa? Hah? Muka lu kayak muka sedih gitu loh, karena topiknya Iya dong, kita sekolah. kan mau bikin konten nih Mike. Harus harus semangat dong. Iya, semangat Kenapa? dong. Harus semangat Iya dong. dong. Iya. Gimana? Dia, Gimana cuy? gue rasa sih dia kayaknya bukan ini nih, dia bukan bukan sedih karena apa nih? Gue rasa dia sedih tuh karena dia kangen kuliah offline gitu ya. Iya mungkin ya. Mungkin. Kedai muka. Mungkin boleh Iya tuh. dulu kali ya. Boleh, boleh. Coba kita masing-masing introduce. Yuk, yuk, silakan. Sekolah online atau sekolah offline? Ini yang udah lulus, ada yang belum lulus. Jadi gue rasa juga ada yang udah alamin kita kuliah offline atau sekolah offline kayak gimana, yang online kayak gimana juga. Ya, I think it's a huge difference ya. Kalau mungkin gue mau mulai dari Alvin dulu. Vin, lu kan ya di kuliah mantap lah ya kita ya. Lu gue kita kalau di kuliah mah mantap lah. Organisasi iya, acara iya. Kayak tatonya sekarang COVID, lockdown, semua jadi online. Gimana nih menurut lu nih? Enak gak menurut lu? Ya plus plus minus ya kita sebenarnya. Kalau misalnya dikatakan enak ya nggak juga, dikatakan nggak enak ya nggak juga. Sebenarnya perspektif masing-masing sih. Hmm. Tapi aku melihat bahwa sekolah online karena corona ini memberikan insight baru ya. Jadi kayak dulunya kita nggak kenal terkait investasi saham ataupun mungkin dulu kita waktu kuliah nggak pernah tahu susah cari duit. Ya sekarang semenjak semenjak kuliah yang lagi online gini nggak ada tatap muka, semua pure online ya. Ya itu memberikan pengalaman baru lah. Jadi kita punya gambaran terkait dunia kerja, apalagi itu kan sekarang zaman pandemi COVID semua harus dinamis, semua berubah itu sih. Itu gue juga ngerasain sih. Gue pas kuliah tuh kayak gue jujur ya, pas gue masuk kuliah tuh, gue gak ada kepikiran kayak gue harus buat bisnis atau gue mesti cari kerjaan gitu. Gue belum kepikiran sampai saat pertama kali gue injek di perkuliahan ya. Cuman pas inilah gue sebenarnya tuh gue baru sadar gue butuh job itu pas 2 tahun yang lalu. Gue part time di fakultas, terus muncul covid gitu. Sebenarnya sih gue gak shock karena mungkin berkaitan dengan hobi atau passion gue ya. Mungkin eh, different people, different perspective, different cara eksekusinya lah, terutama dalam hal buat bisnis gitu ya. Cuman kayak kalau menurut gua dari sekolah online ini mengajarkan gua itu bahwa walaupun kita terbatas di ruangan yang terbatas juga karena kita di rumah, bukan berarti it's impossible for us to do something gitu. Semua sekarang serba ada internet. Lu sekarang mau jualan produk tapi masalahnya COVID, PPKM. Solusinya apa? Lu bisa online shop gitu loh. Jadi iya pasti rata-rata sih pasti yang nonton mayoritas mempunyai mindset bahwa di ruang yang terbatas semua serba dibatasi banget, ketat banget, nggak ada aktivitas yang bisa mereka lakukan gitu loh. Jadi terhambat gitu. Sebenarnya bisa gitu loh. Mungkin kalau dari Gian gimana menurut lu? Ini guys, gue mau ngasih gimana kayak gue mungkin bisa share pengalaman gue dikit ya mungkin ke kalian semua, maksudnya mungkin juga ada yang di sini pernah mengalami hal yang sama kayak gue atau enggak, ya oke pun itu. Cuman hal yang gue rasakan ketika kuliah online itu adalah kayak ya pasti tugasnya banyak dan gimana ya, mungkin kalau dari segi nyamannya itu adalah kita nggak perlu buang bensin untuk transport ke kampus gitu. Nah itu mungkin ya kayak maksudnya ingat bensin lah gitu kan. Kalau Iya. kayak kita kelas gitu, misalnya kelas 7 bangun jam 6 gitu kan, seperti gitu. Kalau online kan ya udah lu mau bangun misalnya kelas jam 7
bangun jam 7 kan nggak apa-apa kan, kayak bangun tinggal buka laptop gitu kan. Tuh, itu sih beda paling tapi mungkin kalau perbedaan yang paling mencolok itu adalah gimana kita tuh bisa apa ya, membangun hubungan dengan orang lain gitu. Kayak kalau offline kan ya jaringannya kan kayak kita kenal sama orang kan lebih gampang gitu. Tapi kalau hal online ini kan agak lebih susah karena kayak cuma secara virtual doang gitu, kayak gini kita ketemu muka layar doang gitu kan. Jadi nggak, ya mungkin ada orang tapi kayak kita tuh nggak ketemu secara fisik, jadi kayak ya beda lah kayak gitu kan. Terus ada satu lagi pemikiran gua yang mungkin banyak orang pikir kayak kalau online itu kita jadi males atau makanya kayak kita tuh jadi kayak nggak bisa menghasilkan satu karya gitu. Kayak sebenarnya nggak juga sih, maksudnya kayak justru kalau mindset lo berubah, online gini tuh saat dimana lo tuh bisa mulai mengembangkan karya lo, kreatif lo gitu. Maksudnya kayak kita kan tugas sekarang disupport nih dengan adanya medsos gitu, karena kenapa nggak kita gunain itu di saat online gini, kayak misalnya kayak bikin konten lah segala macem gini sih. Terus menurut gue gitu. I agree ya. Ya baik offline atau online, I think ya ada kelebihan dan kekurangannya lah. Itu I think menurut gue itu adalah hal yang wajar sih kalau buat gue ya. Tapi for online ya, yang sebenarnya yang tadi lu ada mention yang kalau sekolah online itu sebenarnya ya buat kita malas. Nah itu sebenarnya gue pengen concernnya di situ juga sih sebenarnya. Sekolah offline, lu bilang kita butuh kendaraan ya. Ya tentu Michael dari rumah ya pasti naik mobil. Gue juga naik mobil gitu. Gue dari Jakarta ke Karawaci ya 40 minutes lah gitu kan. Ya we spend fuel, we spend energy. Cuman kalau misalnya dari situ ya mungkin ya orang pikir ya itu memang buang-buang bensin ya, otomatis ya buang duit lah ya. Cuman ya balik lagi, kalau misalnya kalau kita ngomongin ke mindset ya, sebenarnya menurut gue itu it's not about fuel, it's not about kita bakar duit bayar bensin kendaraan kita dari Jakarta Karawaci, Karawaci Jakarta dan bolak-balik. Tapi menurut gue di sini yang perlu ditekankan itu kita untuk positifnya adalah effort gitu loh. Jadi effort itu sebenarnya yang mungkin yang orang nggak sadar gitu sampai saat ini gitu ya. Mungkin begini, yang gue lihat itu adalah ketika gue kuliah dari Jakarta ke Karawaci dan bolak-balik and so on, itu artinya ya ketika kita memang udah bangun pagi, kita nggak mau telat di kelas, kita lagi di kelas dan segala macam, itu kan yang terus kan ya. Itu berarti kan kita mempunyai effort ya dimana kita tuh mau lulus kuliah gitu loh. Kita mau sukses, maka untuk itu kita harus lulus kuliah. Supaya lulus kuliah, kita harus rajin belajar di kelas gitu loh. Supaya kalau dosen lihat kita itu adalah mahasiswa yang baik, kita harus datang tepat waktu di kelas gitu loh. Itu yang mungkin berdua yang orang tuh nggak sadar gitu loh. Jadi ya orang pada ngomongnya, ya lu ngapain lu coba lu ngekos aja bakar duit. Lu ngapain bolak-balik naik kendaraan bakar bensin, duit lagi. Nah sayangnya tuh orang zaman sekarang tuh kayak apa ya, mereka tuh gak lihat ya udah gak apa-apa lah gue tinggal di Jakarta, kuliah gue di Karawaci, ya udah mending gue gak apa-apa, gue gue harus berusaha dong, karena ya baik lagi kan ini kan sesuai dengan visi kita juga. Kalau lu mau sukses, kalau lu mau berhasil, lu harus melewati setiap tantangan dan tantangan yang ada, whether you like it or not, whether tantangan itu berat atau enggak, lu harus lewatin. Dan I think menurut gue di situ pentingnya effort. Nah balik lagi, sekolah online apakah ada effortnya? Ada. Ya tentu kita berusaha juga effortnya ya on time di kelas, aktif di kelas, bisa memahami pelajarannya supaya UTS sama UAS kita lancar. Tapi ya banyak banget, bahkan tuh menurut gua karena sekolah online ini effortnya menurun. Nah, lu setuju gak, Matt, menurut lu? Kalau dari gue sih sebenarnya setuju aja sama si Brian. Cuman kalau menurut gue, kayaknya gue bakal lebih pro untuk sekolah online sih. Soalnya gue pikirnya kalau sekolah online itu pertama, lu jadi punya waktu lebih banyak untuk ngembangin diri lu sendiri kan. Sedangkan kalau misalnya sekolah offline, lu itu kayak dipaksain untuk pelajarin sesuatu yang sebenarnya lu nggak demen. Jadi menurut gue bakal maksimal kalau sebenarnya diberlakukan sekolah online. Terus kedua sih ya benar yang katanya Alvin tadi soal apa kita jadi ngerti-ngerti hal-hal yang nggak pernah diajarin kan, kayak belajar saham gitu-gitu. Nah karena kita secara otomatis karena kita jadi punya banyak waktu luang, otak kita tuh jadi makin lama tuh makin lebih apa enjoy untuk
untuk ngembangin diri sendiri gitu loh, Hmm. mengeksplor hal-hal yang benar-benar kita tuh sebenarnya passion di bidang tersebut. Jadi menurut gue sih lebih bagus sekolah online sih. Hmm. Cuman sebenarnya sekolah offline pun juga tetap ada plus minusnya. Kalau offline kan maksudnya lebih bisa ada interaksi sosial kan. Karena menurut gue nemuin beberapa orang sekarang itu mereka itu pas ketemu orang lagi udah nggak seakrab dulu lagi karena udah terbiasa untuk sendiri setiap hari sendiri dan nggak ada interaksi sosial lagi sama teman-temannya. Jadi menurut gue plus minus di masing-masing ini sisi gitu. Jomblo kan? Berarti kita jomblo ya, like sendiri-sendiri gitu. Anda jangan mengungkit-ungkit. Ini itu Pak, jangan gitu Pak. Oh iya, ya kan Iya Pak. ya yang mention sendiri-sendiri siapa ya? Dia duluan dong. Ini BTW gua ada kayak semacam dikit jokes mengenai kuliah online. Monggo. Gua tuh ngelihat hal yang bisa hal yang bisa dipergunakan. Ini mungkin konteksnya agak-agak negatif kali ya gitu. Ya hal yang sering konteksnya mana kayak mungkin siswa atau mahasiswa lah sering salah gunakan ketika online itu adalah ketika waktu ujian. Nah itu tuh kayak apalagi online gini kan ujian pasti kayak makin banyak celah untuk itu. Gitu. Nah, gua nggak mau ngomong ya, gua nggak mau menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan itu. Cuman kayak hal yang paling gue lihat sangat amat bisa disalahgunakan itu adalah kesempatan untuk melakukan hal-hal itu gitu ketika ujian. Gitu. Sebenarnya sih. Apakah mungkin juga ada setuju? Ya, to be honest, ya ini kita ngomong gini based on disclaimer juga. Bukan berarti kita mengatakan kalian kalau kalian selama kuliah offline melakukan itu, enggak, itu disclaimer. Itu just itu ya kita mah bebas berpendapat lah. We live in a free country bro gitu lah. Cuman ya benar sih gue setuju karena gue sebenarnya punya concernnya begini. Sekolah tadi sebenarnya berkaitan sama effort ya. Ya kita memang selama kuliah effort kita terus kita tingkatkan lah. Kita lebih berusaha bisa perform lebih baik sebagai seorang mahasiswa gitu. Cuman yang gue concern ya sebenarnya yang berkaitan dengan tadi gitu loh. Dan itu bisa berakibat fatal. Karena sebenarnya kan kalau kita bilang sekolah offline ya, sekolah offline itu enak. Si Alvin ikut organisasi, ya kan? Kita ada beberapa ikut organisasi, kita jadi panitia segala macam, kita jadi asdos lah, bisa ke jamaah fakultas segala macam. Lu bisa melakukan apapun yang lu mau. Ya dalam hal di sini yang berarti edukasi ya, ikut organisasi ataupun kegiatan-kegiatan di kampus gitu. Cuma dan itulah yang sebenarnya meningkatkan sumber daya kualitas kita sebagai manusia gitu loh. Sumber daya manusia kita yang berkualitas gitu loh. Karena dari kegiatan itulah yang membuat kita mempunyai value, mempunyai lesson learning juga. Nah, sedangkan kalau selama online, nah itu yang bikin menurunkan sumber daya manusia itu sendiri dan itu sebenarnya gue concern di situ. Bahkan juga ya karena online ini juga pengaruh juga sih sebenarnya ini bisa tersebar kemana-mana ya. Itu juga karena mungkin kurangnya pengawasan orang tua juga terhadap muridnya, terutama dalam hal ketika melakukan ujian melakukan itu. Nah, untuk saudara Alvin, gimana pendapat Anda? Setuju atau kurang setuju? So far kalau aku sih nangkepnya dari sudut pandang yang berbeda lagi sih terkait itu. Kalau mostly orang Indonesia lihatnya kayak kuliah online ya. Kalau orang lihat kuliah online-nya yang disoroti atau kuliah offline ya, Bray? Yang lu pengen soroti? Coba klik kuliah online-nya dulu, baru kuliah offline. Kuliah online-nya dulu. Kalau mostly orang lihatnya kalau misalnya kuliah online ya lebih ini ya. Kalau menurut gua tuh interaksi sosialnya tuh jauh banget kurangnya ya. Yang tadi kayak Mike ngomong, orang lebih mayoritas tuh di depan komputer. Kalau di kelas tuh ya interaksi sosial tinggi. Lagi dosen jelasin juga orang pada bisa ngobrol. Sekarang tuh kayak lu mau ngobrol sama siapa depan lu komputer gitu. Itu yang kayak membedakan, beda banget sih zaman sekarang sama zamannya waktu kita itu tuh. Iya kan. Tapi yang perlu teman-teman sadari kalau misalnya pandemi COVID gitu ya, pandemi COVID itu tuh benar-benar nyata gitu, benar-benar yang kayak ada gitu kan. Dan kalian bisa lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita juga tuh kayak jauh banget gitu.
Jangan lihat kalau misalnya yang kayak tadi Jian ngomong tuh. Misalnya kita pergi ke kampus, ongkos bensinnya jadi habis gitu. Sedangkan kalau misalnya kita nggak ke kampus kan hemat, kita memang hemat, tapi perlu kita lebih luas kita lihat ya. Hemat kita itu membuat dampak buruk juga terhadap perekonomian Indonesia. Contohnya tuh tol jadi nggak jalan. Jadi banyak proyek-proyek kayak proyek pembangunan juga terhambat karena uang dari tol dan lain-lain itu nggak nyalur gitu. Terus jadi kayak pandemi itu memiliki dampak yang lumayan pesat lah bagi kita. Jadi jangan kayak anggap ini sesuatu yang positif bagi diri kita, tapi belum tentu positif bagi Indonesia gitu. Itu sih. Oke. Berkaitan dengan ini, yang statement gue mengatakan bahwa sebenarnya sekolah online itu ada possibility menurunkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indo. Menurut lu gimana, Pin? Atau mungkin habis itu dilanjuti sama Michael? Ya menurut gue ya, yang paling simpel itu sekarang tuh orang itu lebih gampang bagaimana mengembangkan dirinya. Kayak banyak banget aku nemukan, kalian boleh riset sendiri bagaimana banyaknya hampir setiap hari itu pasti ada webinar, talk show, workshop, pasti selalu ada. Jadi waktu zaman dulu kita di kampus ya kita seminar ya paling yang diadain kampus, jarang banget lah orang mau ikut seminar yang kayak online kayak gini. Ini karena kita melihat bahwa zaman COVID sekarang tuh kita tuh punya waktu yang lebih luas. Jadi kayak sekarang tuh kita mikir bahwa time is jadi kayak waktu tuh benar-benar uang kita gitu. Jadi sekarang kita mau jangan sampai waktu kita tuh terbuang sia-sia. Jadi makanya aku lihat bahwa banyak webinar diadakan dan pengikutnya tuh juga lumayan banyak gitu. Jadi berarti kita bisa lihat bahwa zaman pandemi COVID di mana kita kuliah online ini mampu memberikan dampak positif juga terkait perubahan diri kita. Itu sih. Nah, kalau dari Michael gimana? Kalau gue sih kurang lebih sama lah, cuman gue mau kembali lagi yang ke apa yang Gian bilang itu, yang soal mencontek gitu selama pandemi gitu. Sebenarnya gue ngelihatnya itu dari sisi lain sih. Soalnya kalau di Indonesia kan menyontek itu dianggapnya sesuatu yang negatif kan. Nah tapi ada di negara lain kayak Spanyol gitu. Gue dulu punya temen dia kuliah di Spanyol. Kita itu di Spanyol itu dibolehin nyontek. Tapi pas kita nyontek itu harus kasih reasonnya kenapa. Nah, menurut dari gue sih sebenarnya menyontek itu bukan hal yang negatif sih. Kayak gimana? Kalau lihat dari sisi positifnya itu, dia tuh ngelatih kita buat punya problem solving gitu loh. Maksudnya kayak misalnya ada masalah, kita tuh gimana kita itu bisa mencapai target lewat caranya kita sendiri gitu. Itu menurut gue ya. Cuman ya memang kan di Indonesia dianggapnya sesuatu yang negatif. Tapi buktinya kalau memang itu sesuatu yang negatif, kenapa itu diterapkan di bisnis? Nah, justru di satu sisi gue ngeliatnya kadang orang dilarang menyontek itu jatuhnya kayak lu dibunuh secara nggak langsung dalam mencari jalan keluar gitu loh. Maksudnya kreativitas di otak lu untuk mencari caranya itu kayak ya udah dimatiin. Kalau menurut gue, kalau di sisi gue gitu, karena gue lebih setuju yang cara di Spanyol karena lu tuh negur tapi lu harus ada reason, ya lu melakukan tapi lu ada reasonnya. Jadi maksudnya di satu sisi lu mengedukasi juga, tapi satu sisi lu juga nggak ngebunuh kreativitas dia dalam menyelesaikan masalah. Itu dari sisi pandang gue. Wait. Menarik sih sebenarnya ya. Kayak gue gak kepikiran sama sekali ya. Gue gak kepikiran sama sekali about nyontek ya. Terutama dalam hal ya sekolah offline sama online gitu ya. Ya mohon maaf guys, ini kita ke spoiler aja ya deh, kita jangan sebut itu, kita langsung sebut to the point nyontek gitu ya. Ya cuman ya gue berharap ya apa gak ada yang nyontek lah yang nonton nih. Yang penting do your best gitu. Cuman gue gak kepikiran sih kayak ya ada benernya juga. Ya, ada benernya juga ya. Gue bukan bilang salah, tapi ada benernya juga gitu loh. Cuman mungkin different culture itulah yang menjadi kita mempunyai persepsi yang berbeda buat nyontek gitu kali. Karena di kita sendiri juga kan mungkin ide orang tua kita atau guru kita di sekolah kan juga selalu ngajarin kita kan kalau ketika kita melakukan ujian itu
utamakan kejujuran dan lakukanlah yang terbaik gitu. Kayak gitu loh. Cuman karena dengan salah satu alasannya karena kalau kalian kerja, kejujuranlah yang harus diutamakan gitu loh. Kalian buat salah, kalian harus ungkapkan kesalahan itu, bicara dengan jujur gitu loh. Karena orang akan menghormati ketika kita jujur gitu. Nah, cuman sebenarnya ini something new sih sebenarnya ya. Karena gua sih gak bisa ngomong apa-apa sih jujur ya. This is a new lesson for me dan juga mungkin for kita juga ya. Gimana Gi? Aku mau ngasih statement dikit sih mengenai itu. Saya pengen ngeliat Michael Yuan punya statement sih. Gak tau apa yang bisa gue simpulin dari Michael Yuan, mungkin kayak bisa gue kasih juga ke you guys gitu. Maksudnya kayak mungkin jangan kayak gimana ya, kayak jangan menstereotipkan suatu nyontek itu sebagai sesuatu yang negatif lah mungkin ya. Misalnya kayak iya nyontek bisa one side negatif, tapi kayak sebenarnya ini nggak sih kayak balik lagi ke dirinya masing-masing gitu. Misalnya kayak ada yang nganggap nyontek itu baik, tapi kayak ada yang nganggap nyontek itu belum, dan ini kayak mungkin balik ke orangnya dan mungkin balik ke masing-masing negaranya kan dia punya sistem yang beda-beda tentang hal ini gitu. Kayak mungkin apa yang bisa gue simpulin kayak maksudnya jangan menstereotipkan kalau nyontek itu pasti kesannya negatif gitu. Mungkin gitu kali ya. Ini sih gue jadi ingat film itu, film Thailand series yang Bad Genius tuh. Itu kan bukan dia tuh situasinya bukan kayak kita online, tapi dia tuh nyontek pas kuliah offline gitu loh. Dan itu menarik sih sebenarnya sih, kayak apa ya? Iya, menurut gua ya kalau di sisi negatifnya ada karena itu serius kayak menunjukkan how to nyontek in a creative way gitu. Cuman setelah gua denger dari Mike sebenarnya unik juga karena tuh di film itu yang gua tangkap itu juga itu orang mau mencapai sesuatu, maka untuk itulah mereka nyontek gitu loh. Ya benar juga mereka mempunyai tujuan, mereka mempunyai achievement gitu. Mereka nggak pandai mungkin ya mereka nggak pandai dapat pelajaran, maka untuk itulah nyontek is one of the problem gitu. Walaupun mereka udah belajar dengan giat melakukan tugas segala macam, tapi mereka tetap nyontek gitu. Sebenarnya ya bisa-bisa juga ya. I think apa ya? Sebenarnya is it mungkin kalau sekolah offline menurut gua karena mungkin kita ada tujuan, kita punya tekad, ya nekat nyontek gitu. Cuman I think sekarang kalau pas online, I think ya let's say ada 50 orang lah di kelas, 50 orang di kelas lagi ujian terus nyontek semua gitu. Jadi kayak apa ya? Bener gak sih kayak satu kelas itu langsung ikutan menyontek gitu. Beda ya nyontek sama apa ya? Nyontek yang punya tujuan sama nyontek yang gak punya tujuan gitu. Kalau menurut kalian gimana? Mungkin dari Alvin dulu deh. Udah, masuk. Oke. Terkait ini ya, aku pengen juga nanggepin tadi. Menurutku setiap negara tuh punya kebijakan masing-masing ya. Dari nyontek atau seterusnya lah ya. Kalau misalnya kita bilang nyontek itu bagus, ya nggak juga. Tapi kalau misalnya kita bilang nyontek itu boleh, ya nggak juga sebenarnya. Kalau kita lihat Jepang ya kan, Jepang tuh kalau nggak salah aku pernah lihat yang kayak sampai ditaruh kertas 2 gitu. Kayak kertas saking mereka waktu ujian tuh nggak boleh lihat kiri, nggak boleh lihat kanan, lihat kiri, lihat kertas kosong. Pokoknya aku lihat. Tapi kalau misalnya kita bilang mereka nggak nyontek, tapi mereka bisa, maksudnya mereka sukses. Orang Jepang tuh kayak pintar-pintar banget, ya kan? Kalau kalian lihat kayak mereka tuh bisa membuat integritas dalam diri dia tanpa menyontek, ya salah satunya dengan cara gitu. Kalau menurut gue ya orang Indonesia kalau kita lihat secara keseluruhan ya, menurut gue ya kalau misalnya pendidikan Indonesia tuh udah banyak berubah sih menurut gue. Yang kayak dulunya mungkin orang dosen-dosen guru-guru udah pada tahu lah. Mostly waktu ujian online gitu, pasti orang tuh pada lihat buku gitu, di internet. Makanya kebanyakan guru juga coba membuat soalnya itu berbeda dari Google gitu contoh.
atau mungkin setiap gurunya memperbolehkan seluruh mahasiswa atau muridnya untuk buka buku. Jadi kayak ujiannya open book gitu. Atau mungkin dengan memberikan studi guide gitu. Nah, kalau aku lihat, jadi kayak mereka tuh tiap orang ya dengan berkembangnya teknologi dan berkembangnya perubahan secara tidak langsung tuh mereka tuh membuat perubahan yang dinamik juga. Jadi yang kayak dulunya mungkin masih ujiannya lisan atau mungkin ujiannya masih tertulis dengan sistem closed book ya mereka berubah gitu. Jadi open book dan sebagainya. Itu sih yang menurut gue. Dari Michael, gimana? Setuju? Kalau dari gue sih maksudnya gue masih berpegang sama pandangan gue sih, soalnya kayak di kehidupan kita sehari-hari kita sebenarnya melakukan nyontek tuh secara nggak sadar, maksudnya kayak gini dah, lu mau bisa trading, lu cari nonton di YouTube kayak caranya trading gimana gitu-gitu, maksudnya kan basicnya menyontek itu mengcopy kan, basicnya mengcopy. Kita setiap hari itu mengcopy. Kita aja dari bayi aja kita mengcopy cara cara kita untuk bisa jalan, untuk bisa merangkak. Itu kayak gimana ya, itu tuh kayak Menyontek emang tingkat udah satu. kebutuhan dasar gitu loh. Itu udah kayak sifat aslinya manusia loh, mengcopy. Jadi menurut gua kayak kayak kenapa kita harus membohongi diri kita sendiri. Kalau emang kita manusia yang makhluk yang tipenya untuk mengcopy sekitar kita, lingkungan kita, itu yang gue mikir sih. Maksudnya kayak ya gimana ya, maksudnya sekolah-sekolah juga mereka juga mengcopy soal-soal, mereka juga minta lihat-lihat contoh-contoh soal saat ngasih ke kita, mereka juga menyontek nggak. Jadi menurut gue kayak kayak ya benar sih, emang beda budaya, beda negara sih. Cuma menurut gue mengcopy itu kayak udah sifat dasarnya manusia. Jadi kayak kenapa kita harus dibohongin kalau kita itu bukan manusia yang mengcopy gitu loh. Itu dari sisi pandang gue. Sebenarnya gue Interesting. ada kepikiran something sih. Menarik sih. Coba Gi, gimana Gi? Gue ada kepikiran something sih mengenai apa yang tadi Mike bilang mengenai dalam hari kita juga sebenarnya sudah terbiasa untuk menyontek gitu. Nah, gue tadi kayak kepikiran, tadi kan Mike kan kayak sempat singgung kan, masih kayak kalau kita mau apa kita nyari dulu halnya kayak di mana gitu kan. Nah, gue tuh sebenarnya ada pengen nanya sesuatu deh. Sebenarnya tuh kalau misalnya kita mencari referensi itu sama aja nggak sih dengan kita mengcopy cari referensi, sama nggak dengan copy? Berarti kita selama ini kerjain tugas gitu-gitu mengcopy gitu ya. Alah, ada para prase Jo, ada para Oh prase. iya, Pak. Para prase kan berbeda, iya kan? Dari Siap. tata Iya, bahasa iya. kan berbeda, Iya, ya benar. kan? Benar, benar, Gitu. benar. Benar, benar. Jadi kalau yang masuk Michael tuh copy lalu dipaste, nggak ada yang diubah. Tapi kan kita diubah tuh, ada tambahan yang, ketika, Iya, benar. lalu kan Benar, benar, berubah benar. gitu. Benar, benar, Itu benar. yang plagiat. Gue setuju. Iya. Itu ini Mike, ini adalah merupakan salah satu bentuk kreativitas orang Indonesia, Mike. Mantap. Kayak yang di ini ya, yang seberang-seberangan. Iya. Sebenarnya tapi ya gue juga bingung ya sama apa ya ya sistem education kita pasti ya tentunya berubah lah. Mungkin kalau yang yang lahir tahun 99 atau yang 98 lah, kita yang kelas SMA mungkin yang dulu tahun 2016-17 kan ada pergantian kurikulum tuh. Iya kan, pergantian kurikulum. Kita boleh pakai gadget, sistemnya guru cuma kasih materi, sisanya kita kerja tugas pakai internet, search at Google, tinggal tulis, ngumpulin, dapat nilai gitu kan. Sebenarnya gue pengen tanya satu hal aja sih. Kalau menurut kalian, ini COVID yang memaksakan kita semua serba online, terutama dalam hal education, terutama dalam hal sekolah dan berkuliah. Tanyaan gue simpel gini, ke depan setelah COVID gak ada, menurut pandangan kalian,
apakah sekolah akan tetap offline atau sekolah akan apa ya? Kayak sekolah atau kuliah bakal offline lagi, 100% offline atau dibagi. Jadi ada setengah murid yang kuliah, setengah murid yang online nanti di shuffle. Menurut kalian gimana pendapat kalian? Mungkin dari Jan dulu deh. Gini, kita kan semua kan nggak bisa memprediksi, misalnya kayak kira-kira nih COVID nih kapan kelarnya nih kan, si David ini kapan kelarnya nih kan. Hmm. Cuman menurut gua 80%, nah ini masih ini gua aja 80% mungkin bisa. Kalau kita sekarang bahasanya mungkin hybrid kali ya, hybrid. Maksudnya kayak ada yang offline tapi juga ada yang masih online. Karena kayak nggak mungkin COVID kenal langsung kayak balik dulu langsung semua lagi, mungkin kayak butuh tahapan-tahapan kursus gitu. Jadi kayak nggak langsung instan semuanya langsung balik ke orang lagi, enggak. Mungkin kayak ya pelan-pelan, kayak mungkin bisa offline dulu, Hmm. online di siapa mungkin gitu ya. Ya gua yang menunggu sih gitu deh. Tapi online gimana? Michael. Kalau menurut gua sih lebih baik shuffle sih. Jadi setengah online, setengah offline, karena emang udah terbukti kan selama offline ini banyak yang kita lebih banyak explore, banyak hal yang bisa kita dalamin lagi gitu-gitu kan. Sedangkan kalau Hmm. misalnya offline kita benar-benar terbatas, kita nggak bisa explore lebih, kita nggak bisa kenal diri kita lebih dalam lagi, kira-kira kita itu orangnya seperti apa. Karena kalau kita di sekolah atau kuliah gitu, kita tuh di inilah jatuhnya kayak disuapin, kayak kita tuh harusnya jadi orang seperti apa, orang seperti apa. Jadi kita nggak benar-benar bisa jadi diri kita sendiri. Jadi menurut gua better untuk tetap disuap. Jadi seminggu misalnya tiga kali masuk sekolah, 2 hari itu free di rumah kayak gitu. Jadi kita punya waktu lebih lagi untuk explore diri kita. Dan mungkin di 2 hari itu mungkin sekolahnya mungkin bisa kasih tugas untuk explore diri sendiri atau gimana. Jadi maksudnya pas mereka libur 2 hari itu mungkin pas pas mereka datang ke sekolah, mereka tuh bisa membawa sesuatu yang baru gitu loh. Hmm. Kalau menurut gue sih gitu. Terakhir, Alvin. Oke, yang menarik ya kalau misalnya kita bahas, kita mau kuliah online atau kuliah offline ya, atau apapun lah itu dalam dunia pendidikan lain. Kalau gue sih mikirnya, gue nggak pernah memikirkan diri gue sendiri gitu. Actually kayak misalnya, gue lebih lihat orang yang penerus kita, yang masih muda daripada kita. Bayangin anak yang masih kelas 1 SD dipaksa untuk dipaksa untuk sekolah online gitu. Bagaimana seorang guru dapat membentuk karakter mereka dengan hanya bertatapan dengan dunia seperti ini? Akan sedikit kesulitan untuk melihat pertumbuhan mereka Hmm. dan perkembangan mereka secara keseluruhan. Iya, kalau misalnya teman-teman semua tuh kuliah, teman-teman udah pada dewasa. Jadi lebih enak melihat kalian kan udah perguruan tinggi ya, kayak dosen udah bebasin kalian ngapain gitu kan. Tapi kalau yang masih dengan guru gitu loh, yang masih harus melihat perkembangan mereka. Karena kan orang tua percaya kepada guru tersebut kan, makanya mereka titipkan kepada sekolah gitu. Tapi kalau online begini, apakah apakah memang layak untuk dipertahankan secara terus menerus? Bahkan kayak melihat bahwa bisa aja dengan pendidikan online seperti ini, pendidikan kita akan bobrok juga, bisa jadi juga, karena memang kalau misalnya kuliah tuh lebih mengeksplor, sedangkan kalau yang masih siswa atau apapun itu yang kayak masih harus disuapin dulu atau perlu masih dikasih tahu dulu, itu Hmm. akan susah sih menurut gua kalau misalnya dipaksakan secara online terus begini itu sih. Hmm. Cuman menurut lu kalau di saat kayak gini berarti education tetap penting gitu ya. Education tetap penting. Nah, tapi kalau misalnya kita khawatirkan sebenarnya uh, I feel very worried juga ya for yang untuk anak TKA, TKB, playgroup, terus SD gitu ya. Karena to be honest juga my dad kan ada handle sekolah juga kan. To be honest sih sebenarnya sih I think kalau di saat seperti ini apakah guru tetap berperan penting atau di saat seperti ini memang guru tetap berperan penting, tetapi karena situasi sekolah online kayak gini orang tua harus berperan lebih penting dalam hal
eh, menjaga dan mendidik anaknya dengan baik, terutama dalam hal sekolah seperti ini gitu loh. Karena kan masalah main problem kita kalau anak kecil, ya kita tau lah kalau kita anak SD itu kita maunya apa sih? Cepat belajar, main, istirahat, hura-hura, lari-lari, main game, makan, tidur, and repeat gitu kan. Kita kalau dulu SD belajar males banget, gue mau kebo sampai jam 12. Gue kebo jam 12 malam, gue bangun jam 12 pagi, gue makan siang, main-main, hura-hura, naik sepeda sore, mandi, makan malam, tidur. Ya, I think itu kan anak-anak SD suka lah gitu. Cuman kalau kita ngomong education, sebenarnya, nah ini baik lagi nih, education, sebenarnya yang berperan lebih penting itu adalah apakah guru atau orang tua. Ini dalam hal kita fokusnya ke SD ya, karena mungkin kalau SMP SMA ya gue sih anggapnya kayak walaupun tetap ada pengawasan orang tua ya at least mereka udah mampu berpikir kritis dan bisa dewasa lah dalam hal decision making terutama dalam hal belajar gitu. Nah cuman concern gue di SD. Nah menurut lu gimana, Vin? Gitu. Sebenarnya yang aku pengen lihat tuh jawaban dari Mike dulu. Karena kan dari tadi gue sama Mike nih agak Oh berbeda ya, pikiran gitu ya kan. boleh Jadi Mike, gue boleh pengen boleh. lihat sudut pandang Mike dulu. Ayo Mike, diinterogasi lu. Soal yang Alfie tadi ya, yang apa anak TK itu ya. Iya, TK atau anak SD lah, menurut lu gimana? Yang berperan penting itu apa? Siapa yang lebih berperan penting, guru atau orang tua dalam hal situasi seperti ini ya, sekolah online ya? Menurut lu gimana? Jadi gimana, jawab Alfie dulu atau pertanyaan lu dulu nih? Nyambung, nyambung, Yang Ya, nyambung, nyambung. nyambung. Kalau menurut gua, kenapa gua ngomongnya itu setengah offline setengah online, itu tuh pertama kalau offline full offline menurut gua, eh, yang Alvin bilang kan tadi menitipkan anaknya ke guru-gurunya. Cuman di satu sisi menurut gua anak-anak itu tetap perlu interaksi sama orang tuanya untuk ngebangun bonding. Nah kalau misalnya mereka cuma ngebangun bonding sama guru-gurunya doang, mereka nggak bangun bonding sama keluarganya, bagaimana anak itu tuh bisa interaksi, bisa lebih dekat sama orang tuanya, maksudnya bisa mengekspresikan apa yang dia rasain gitu. Dan lagi di satu sisi, kalau misalnya si anak ini punya waktu luang 2 hari dalam seminggu itu, di sisi selain dia bisa interaksi sama hal-hal baru gitu, dia tuh bisa ngebangun hubungan juga sama orang tuanya lebih dekat lagi. Terus kayak dia tuh bisa gimana ya? Bisa bisa ngobrol gimana ya? Kalau di sekolah kan kita benar-benar kayak yang kasih ilmu kan ya itu-itu aja kan. Sedangkan kalau hal sama Iya, orang tua kan pasti orang tua ngajarin kita sesuatu hal yang baru yang mungkin yang di yang bisa ditanamin ke anaknya lah yang baiknya gimana kayak gitu. yes. Dari sisi karakter kalau menurut gua bakal lebih bagus untuk kalau misalnya dididik secara langsung lewat orang tuanya. Hmm. Karena kalau misalnya lu setiap hari ketemu orang tua ya lu deketnya sama orang tua. Kalau sekarang lu ini deh bandingin aja kalau misalnya lu bayangin sekarang lu masih di SD. Kalau lu ditanya lu lebih prefer cerita kemana pasti lu bakal lebih prefer ke cerita ke sekitar lingkungan lu yang lu merasa nyaman. Kalau dari sisi pandang gue gitu, karena ya kalau misalnya lu nggak ada bonding sama orang tua dari sejak kecil, kan anak kecil itu mereka itu paling paling mudah untuk menyerap apa yang terjadi di sekitar lingkungan mereka kan. Hmm. Dan kalau misalnya itu udah dewasa itu nggak bisa dirubah karena itu udah jadi naturnya mereka. Jadi menurut gue justru dari mereka kecil menurut gue lebih penting interaksi antara dia dengan orang tua dibandingin dia dengan guru. Karena guru tugasnya cuma mengajar bukan membangun interaksi. Karena yang bakal interaksi sama dia sampai tua itu orang tuanya bukan gurunya. Kalau dari sisi gue pandang gue gitu. Jadi menurut gue peran paling penting itu juga kembali lagi ke orang tua. Hmm. I see, I see. Mungkin gua mau sebelum Calvin gua pengen coba tanya aja dulu. Menurut lu gimana lagi? Setuju gak dengan pendapat dari si Mike? Setuju banget, sangat-sangat setuju. Kenapa? Karena anak itu tuh cerminan dari orang tuanya nggak sih? Maksudnya kayak ya kita simpel aja lah. Apa namanya, nggak mungkin bapak nyokap sama bokap lu mukanya beda sama lu kan nggak mungkin kan. Ya adalah sama lah gitu kan. Nah makanya tuh apa namanya, dan gini loh, kita kalau sama online itu kan kayak tiap pagi, tiap sore, tiap malam ketemu sama orang tua aja kan. Nah pasti kayak secara nggak langsung
kita sebagai anak itu pasti akan melihat kelakuan orang tua kita tuh gimana gitu kan, pasti kayak ya yang paling dekat dengan kita juga orang tua, yang harusnya juga yang paling pertama ngasih pendidikan karakter ke kita kan juga pasti orang tua kan, karena kayak apa yang orang tua ajarkan kan pasti kayak mereka udah lebih pernah ngalamin duluan daripada kita gitu. Jadi kayak iya lebih gue sih lebih setujunya untuk kalau penanaman karakter dan disiplin sih dari orang tua dulu sih, maksudnya kayak baru ke guru, karena gini loh, kayak gue tadi sempat kepikiran guru kan nggak cuma ngelayanin lu doang gitu, maksudnya kayak misalnya satu kelas tuh ada 10 orang, ya kan guru kan juga harus lain yang lain juga gitu, nggak cuma lu doang gitu kan. Namanya kalau untuk pembentukan karakter tuh harus dari orang tua, karena lewat orang tua itu ya maksudnya kita diajarin yang boleh kayak gini, yang nggak boleh kayak gini gitu. Dan pasti kan juga hubungan kedekatan kan kalau hal kita dengan orang tua kan pasti kan akan jauh lebih jika dibandingkan dengan kita sama guru kan, maksudnya kayak ya kita tiap malam, tiap pagi, tiap sore juga ngerti banyak doang kan, pasti ya gimana ya, maksudnya ya yang harus lebih dekat sih ke orang tua gitu, karena orang tua yang bakal kayak ajar kita terus kayak ini lo salah, harusnya begini gitu. Jadi ya orang tua sih kalau gue baru ke guru gitu. Gue setuju banget sih. Gue setuju banget soalnya kayak apa ya? Mungkin yang kita diajarkan sama di sekolah itu sifatnya teori gitu loh. Ya teori is just a teori gitu loh. Masalahnya we live in a world itu everything is not based on teori gitu loh. Because apapun yang kita kerjakan saat ini itu teori hanyalah sebuah fondasi buat kita gitu loh. Selama apa ya? Bukan selama sih. Supaya ketika kita bekerja gitu, at least kita sudah paham fondasinya gitu loh. Teori itu adalah fondasinya. Ketika kita terjun ke dunia kerja, fondasi itu sebagai apa ya? Teori itu sebagai fondasi kita gitu loh. Jadi ketika kita kerja itu kan memang nggak berbeda jadi gitu kan. Dan menurut gua ya I think ada beberapa hal yang nggak diajarkan di sekolah gitu loh. Dan mungkin ya kayak misalnya apa ya? Ya mungkin gue coba sebutin contoh di bidang gua aja. Di sekolah sebenarnya tuh ya kita cuma kerjanya on paper base lah ya. Apa dikasih tugas, pertanyaan di buku cetak halaman berapa, ada pertanyaan kita jawab di kertas kumpul gitu kan. Cuman kalau di rumah kita gak diajarin beberapa skill yang dimiliki oleh orang tua kita gitu. Contohnya dalam hal berbisnis, negotiation skill, internal auditing. Misalnya kalau gua di sekolah, ya cuma teori semua gitu. Cuman gak ada yang ngajarin gua tuh editing video tuh kayak gimana gitu loh. Mungkin itu yang bisa dilihat perbedaannya gitu loh ya. Mungkin kalau misalnya di sekolah itu lebih diajarkan ke disiplin, tentang ilmu pengetahuan yang di luar, social science gitu kan. Tapi kalau di rumah kita lebih diajarkan ethics, terus kita diajarkan skill-skill yang dimiliki orang tua kita, either itu kayak memasak, berbisnis dalam hal kayak negotiation, internal auditing, finance, ataupun investor gitu kan. Dilanjutin dengan Alvin. Gimana, Pin? Setuju dong ya pasti ya? Aku ya kalau aku lihat tuh, kalau misalnya kalian bilang mayoritas tuh ya sama orang tua ya setuju lah ya. Cuman ya kalau kita lihat, kalau gue sih tetap berpegangan kalau misalnya seorang siswa itu full memang perlu dia sekolah offline. Karena kalau misalnya kita bilang mereka kurang waktu sama orang tua, mereka di sekolah tuh paling masuk jam 7, selesai jam 1. Berarti kurang lebih mereka sekolah berapa lama tuh? Berarti kurang 7, 8, 9, 10, 11. Ya, 6 jam. 6 jam sampai 8 jam lah. 6-7 jam lah. 6-7 jam gitu ya. Mereka punya waktu 24 jam. 24 jam tuh dikurang sama 7 jam tuh berarti masih banyak waktu mereka untuk di rumah. Ya kan? Ini kalau kita bicara overall mereka tuh orang tuanya tuh nggak kerja gitu. Maksudnya yang kayak oke lah papanya kerja, mamanya tuh di rumah. Tapi kalau misalnya kayak bayangin mama papanya itu seorang yang pekerja gitu. Lalu anaknya dititipin dengan suster gitu. Suster ya apalah pokoknya. Bukan suster lah, apa namanya itu? Yang asisten rumah tangga ya? Ya, asisten kayak rumah gitulah. tangga. Yang kayak gitu. Lalu apa bedanya asisten rumah tangga dengan guru? Ya kan? Ini kayak masih mereka juga kalau misalnya lu disuruh pilih, lu lebih prefer anak lu diurus sama asisten rumah tangga dalam mendidik atau sama guru yang mendidik?
mesti orang pasti bilang guru kan, ya kan? Iya. Itu pandangan gue sih. Kalau gue lihat tuh ya kayak mereka tuh memang kalau misalnya perlu ada didikan dari orang tua itu perlu. Tapi kalau kita lihat, memang guru itu didik itu cuma 7 jam. Saya itu pasti orang tua, balik lagi ke orang tua. Ya menurut gue ya dari zaman sebelum corona itu udah balance banget sih menurut gue. Orang bisa berkembang kayak gitu. Tapi kalau anak SD sekarang boleh, ini menarik ya. Kalau misalnya ada riset, boleh kita uji ya. Anak sekolah yang pinter sebelum pandemi atau sesudah pandemi, itu boleh tuh. Ayo, Hasilnya apa boleh? boleh. Lihat tadi Boleh. hasilnya ya kan. Boleh. Ini cukup menarik nih. Ini boleh nih. Ini menarik ini. Kayak gitu. Anak yang di rumah aja atau gimana ya kan, kita buat riset ya kan, kita tampilkan. Atau Kelihatan tuh semua tuh. boleh tuh. Mungkin kalau ada yang komentar anak SD juga mungkin yang mau collab sama kita, yang mau ngobrol-ngobrol selama pandemi, kalau sebelum pandemi gimana juga boleh tuh pengamanannya gimana. Bahkan ya. Nih, ini fun fact. Nih ada cerita. Si A ini anak SD kelas 3. Sebelum corona melanda, dia itu dari kelas 1, 2, 3, dia itu adalah juara kelas lah, nomor satu lah di kelas gitu ya. Ketika corona melanda, semua serba online kan. Nah, ketika dia kelas 4 saat ini, di saat corona, dia nggak juara kelas lagi. Dan fun fact-nya itu adalah anak yang ranking paling bawah lah, dialah yang menjadi juara 1. Fun fact gak guys itu? Believe it or not, itu ada kasusnya. Gua gak mau sebutin dari sekolah mana, cuman ada kasusnya kayak gitu. Pasti ada. Yang terkait kasus Brian nih, sebenarnya gue banyak belajar dari Bang Radit. Dia banyak banget bilang di YouTube-nya kenapa mostly orang, tapi aku nggak tahu ya berdasarkan riset atau apa, cuma kayak orang yang nakal yang dulu waktu SMA atau waktu SD nakal tapi mereka bisa sukses, atau mereka yang tidak memiliki pendidikan tapi mereka bisa sukses. Why gitu kan? Timbul pertanyaan di kita, kok orang yang sudah malas, suka melanggar peraturan, suka ngomongin guru tapi bisa sukses, sedangkan kita yang rajin catat itu belum tentu sukses kan? Why? Ada timbul tanda tanya besar gitu kan. Jadi kayak gini, orang yang pintar ranking 1 mostly pasti taat banget sama peraturan. Kayak misalnya dia dikasih tugas, ya udah itu tugas itu yang bakal dikerjain. Tapi kalau misalnya kalian lihat orang yang nakal, yang kayak waktu SMA bandel gitu, SMP, SD suka lah bandel, mereka tuh pasti suka yang melanggar peraturan, sehingga mereka tuh nggak punya tekanan dalam hidup. Kenapa orang bilang nggak tekanan? Mereka bisa eksplor dirinya lebih. Jadi kayak misalnya disuruh A, tapi dia melakukan B. Tapi bayangin kalau misalnya yang pintar, dia cuma melakukan satu aja. Jadi kalau misalnya orang disuruh kerja nantinya, orang yang bandel, dia tuh bisa lebih mengeksplor dirinya, karena dia tuh nggak ada tekanan. Dia bisa aja nanti saat mereka masuk ke yang baru, nah itu titik sukses mereka. Sedangkan kalau yang pinter, ya udah dia ngikut aja. Oh disuruh kerja sini, ya udah ikut kerja sini, ya kan? Suruh ini, ya udah ini bos selesai, pulang gitu. Ya udah itu aja. Itu kayak bandel tuh pasti pengen kayak punya cara sesuatu yang kayak pengen, oh ini kayaknya gue bisa. Oh ini gue lanjutin dari sini. Oh ini mentok, ya udah sebelah sini gitu. Mereka punya cara gitu. Itu yang gue tangkap dari Radit sih. Kalau gue lihat dari dia punya. Sabi sekali. Any pendapat guys, Gian, Mike? Mungkin kalau halnya bisa dengan bahasa simpelnya mungkin kayak gua nggak untuk mengikuti siapa ya guys ya. Gue cuma mikir kayak mungkin kalau dari statementnya Alvin itu kayak bilang kalau mungkin anak yang lebih nakal gitu mungkin bisa gimana, kayak mungkin jatuhnya lebih kreatif daripada anak yang ambis atau anak yang pintar gitu kayak. Karena iya misalnya kayak mereka selalu akan menemukan cara-cara yang nggak biasa diketahui, cara-cara yang nggak biasa
dipikir sama banyak gitu, maksudnya kayak mungkin jatuhnya bisa lebih kayak oh ini kayak bisa nih gitu, maksudnya kayak yang dengan mereka mengeksplor diri mereka sendiri, mereka mungkin bakal kayak nemuin hal-hal baru yang mungkin bisa menjadi sesuatu yang berguna gitu, dan bisa dijadikan dari mereka tuh semakin bisa ngembangin ide-ide yang anti mainstream lah bahasnya gitu. Kalau gue sih gitu. Kalau orang gimana? Mike? Kalau dari gue sih ya kembali lagi kayak gue bilang, kalau misalnya kita itu ya itu sama aja kayak mencari jalan keluar kan untuk menyelesaikan masalah. Kembali lagi ke nyontek. Makanya gue bilang nyontek itu membunuh cara berpikir kita untuk mencari jalan keluar. Karena kita disuruh patuh, disuruh diem di saat ada masalah, kita disuruh diem, nggak disuruh gimana caranya, pokoknya lu temuin jawabannya, gue nggak mau tahu. Jadi kita dilatih, yaudah dilatih untuk diem aja. Cuman kalau misalnya kalau kita nggak bisa ngerjain soalnya, yaudah di skip, nggak usah dijawab. Jadi kita kelatihnya meninggalkan masalah tanpa ada solusi. Gue jadi inget ini, weh. Jelasnya, pasti kan? Iya. Gue jadi inget ini loh. Menurut gue sih. Gue jadi inget kayak dulu di SMA ya, di waktu gue SMA itu ada deh guru kan. Wah, kayak killer lah. Gue bilang itu killer lah. Kita tuh ditanya, sekelas gak berani jawab. Karena memang kita gak tahu jawabannya apa. Tapi gue pikir gini, kalau gue tanya ke temen dengan tujuan ingin mencari jawaban, itu benar dong, karena gue berinteraksi dengan temen gue dengan tujuan mencari jawaban, tapi kena omel sama guru ini. Kalau misalnya kita diam pun kita juga salah, karena dikira kita gak belajar. Tapi di sisi lain, itu materi juga belum materi baru gitu loh, jadi belum dibahas sama sekali gitu loh, materi baru, benar-benar biru baru gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak menyontek. Jadi masa kesimpulannya, oke anak-anak, kalian nyontek ya, ulangan nyontek, UTS nyontek, UNBK nyontek, USBN nyontek. Wah, kita yang kena coba. Kita yang kena, bahaya loh. Kalau gue mikirnya gini, sistem baru kalau dari sisi pandang gue ya, mendingan daripada nyontek bikin sistem pelajarannya yaitu akademisnya itu bentuknya mengeksplor. Jadi misalnya hari ini itu kita bakal ngebahas tentang digital marketing. Terus kita kasih nih materi-materinya, udah kasih aja ke anak-anaknya. Terus suruh mereka explore gimana, entah caranya gimana, pokoknya di akhir bulan suruh presentasi apa yang mereka pelajarin. Wah, adil dong, nggak nyontek, ya. Gue suka sih gitu, gue mau. Mereka terlatih dong. Iya, nggak nyontek, joki tapi. Gile. Ya maksudnya kan nggak, ya gimana? Maksudnya kan mau joki sama siapa? Kan nih, misalnya anggap aja nih sekarang kelas A sama B. Disuruh belajar digital marketing, dilepasin aja. Ya pokoknya kita nggak mau tahu, lu pokoknya cari jalan solusinya. Kalaupun joki juga nggak masalah, karena yang dilatih di sini tuh maksudnya kayak cara lu berpikir, pokoknya nemuin. Karena kalau misalnya lu di kantor, perusahaan nggak peduli anjir. Pokoknya jadiin aja hasilnya. Gue udah hire lu, pokoknya gue nggak mau tahu ada hasilnya di akhir. Lah berarti gue misalnya, berarti gue misalnya nih, gue satu sekolah bagian. Anak-anak, saya minta kalian belajar mengenai video editing. Kalau gitu gue setiap bagian langsung gue syuting anjay. Ya menurut gue sih lebih efektif gitu, karena menurut gue dengan lu biarin explore gitu, kayak pertama lu jadi punya target, lu jadi punya visi, kayak lu mau harus ngapain aja, apa yang harus lu lakuin, terus opsinya dari opsi apa aja yang lu bisa pakai buat belajarin materi-materinya ini. Kira-kira targetnya ini bisa tercapainya kapan, timelinenya seperti apa, cara menyelesaikan problem ini paling efektif itu seperti apa, menurut gue kayak gitu. Jadi maksudnya gimana ya, lu tuh belajar tuh bukan cuma belajar teori-teori, karena teori itu juga siapa nih, lu kayak gini aja deh, kayak produk development aja dah, kalau misalnya bilangnya di FMCG, ya orang kalau lupa pasti mereka baca dong buku, kan ada yang namanya buku bisa dibaca, nggak usah lu hafal. Ya emang perlu dihafal sih untuk kerja, cuma maksudnya kan ada yang bisa lu ini tinggal lu baca kalau misalnya lu lupa. Cuma kalau
kemampuan berpikir lu, problem solving lu, ini kan lu mau nyontek dari siapa? Gak ada Gak contekannya. ada. Jadi menurut gue paling efektif itu ya kelas problem solving menurut gue. Sebenarnya gue ada mau ngasih kepikiran dikit sih. Apa namanya? Nih, BTW guys, disclaimer on dulu ya. Maksudnya dari tadi kita kayak sempat ada nyinggung soal nyontek dan sebagainya, bukan berarti kita ini di sini menyarankan kalian untuk nyontek gitu, enggak ya? Gak boleh. Ya, ini hanya opini guys. Ya, ini cuma opini doang, kayak kerjakan dengan jujur. Ya, ini kita cuma nggak tahu kayak ternyata stereotype nyontek itu enggak selamanya itu negatif gitu. Ada juga yang baik, tapi kita nggak menyarankan kalian untuk melakukan hal nyontek gitu, enggak. Karena iya, memang benar, karena di dunia nyata kalau kalian nyontek itu kalian habis. Jadi ya sebenarnya kalau kita ngomong nyontek ya every people has different their opinion gitu loh ya. Kita maksudnya nggak masalah orang punya pandangan positif terhadap nyontek, ada pandangan negatif terhadap nyontek. Karena itu semua ada hal yang wajar gitu loh. Kita semua memang punya different opinion. Tapi overall kesimpulan, please jangan menyontek ya, please banget. Jangan pernah menyontek gitu loh. Karena menyontek, ini yang mungkin overall diajarin oleh mayoritas kita, mungkin ya ada yang berbeda, tapi kalau misalnya di gue diajarin kalau menyontek itu sebenarnya bohongin diri sendiri dan orang lain. Jadi ya, dan itu juga sebenarnya di fakultas juga memang ya nggak boleh nyontek juga kan ya, cuman ya ya begitulah, ya begitulah. Cuman ya intinya jujur lah sama diri kalian sendiri gitu loh. Menurut gue sih gitu aja. Cuman ya ya in the end, sekolah online, sekolah offline ada pros, ada cons, dan persamaannya itu tetap ada nyonteknya juga. Tapi balik lagi di sini kita mau tegaskan, walaupun ada sekolah online, ada sekolah offline, please jangan nyontek. Baik itu dalam mengerjakan tugas kalian ataupun mengerjakan ujian kalian, tetapi juga please kerjakan dengan diri sendiri dan lakukanlah yang terbaik. Gitu. Karena kenapa? Karena gue pengen tekanin lagi yang di awal, yaitu adalah effort. Gitu. Ketika kalian ingin berhasil dalam sesuatu, ketika kalian mau lulus kuliah, ketika kalian mau achieve sesuatu, kalian harus lewati tantangannya. Kalian harus lewati rintangannya, gitu. Jadi makanya, kalau ditanya kenapa kita sama ujian itu gak nyontek, kenapa? Ya karena effort. Kita mengisi jawaban dengan effort. Gitu. Betul gak, Mike? Bukan menyontek sama dengan effort ya. Bukan begitu. Ketawa lagi. Tambahan dikit gini, gimana ya, maksudnya kayak online gini kan bisa menjadikan kalian tuh untuk kayak magang gitu kan. Nah, ya tips dari gue sih, gunakan waktu online ini dengan kembangin diri kalian dan isi dengan hal-hal yang produktif gitu. Jangan cuman kerjanya cuman karena online PPKM gini cuman rebahan doang gitu, magang-magangan. Ya sekarang tuh kayak banyak banget kayak misalnya virtual online course yang bisa kembangin kalian, kayak kalian mungkin bisa belajar bahasa asing, atau kayak belajar something yang kalian suka gitu kan, bisa juga kembangin diri kalian sama kayak gitu, daripada kalian cuma kayak magang-magangan doang gitu. Ya nggak akan menjadikan kalian sesuatu yang berguna juga gitu kan, maksudnya kayak nggak akan jadi apa-apa gitu. Mendingan isi dengan hal-hal yang produktif gitu. Dari Alvin atau Michael ada tambahan? Oke, gue paling kita ya untuk closing. Kalau misalnya dikasih kata, mungkin gue pengen kasih moto hidup gue ya. Jadi kayak gue selalu pegang kayak selama corona nih, kayak boleh kalian memilih suatu apapun ya yang kalian seriusi, kayak misalnya tuh kalian pengen di dunia investasi, ataupun mungkin kalian pengen di dunia pendidikan, dan apapun itu, berpegangan teguh bahwa always finish what you start gitu. Jadi kayak selesaikan apa yang telah kamu mulai gitu. Itu kayak moto hidup gue. Jadi kayak misalnya gue udah masuk ke dalam satu bidang, ya gue bakal selesaikan.
gue bakal pelajari mati-matian, ya udah gue sampai itu, jangan sampai masuk ke zona yang salah sih menurut gue. Itu aja sih dari Mike. Ya kalau dari gue sih kurang lebih sama kayak Alvin, maksudnya kayak sama kayak Jen juga sih sebenarnya, maksudnya kayak selama PPKM ini mumpung ada waktunya, gue pikir mungkin lu bisa coba untuk explore lebih lagi, maksudnya bukan hanya di bidang lu juga, tapi coba explore hal-hal yang mungkin lu benci, karena mungkin hal-hal yang lu benci itu kadang ternyata itu yang bisa ngebawa lu untuk lebih tinggi lagi, performance lu bisa lebih lagi, dan itu kan juga lu nggak ada ruginya, maksudnya itu juga bisa ngembangin skill lu dan ngebuka peluang-peluang baru gitu dari sisi gue itu. Oke, mungkin gue mau wrap things up aja. Kesimpulannya ya, eh gue tahu COVID ini tuh bener-bener bikin kalian hektik banget, stres banget, mental, psikologi, fisik juga, terutama dalam pekerjaan. Cuman di sini gue pengen bilang bahwa it's not too late to become a successful person, gitu. Kesempatan buat kalian menjadi orang sukses itu banyak banget probabilitasnya ya, let's say 80% lah. Gue yakin pasti bisa gitu. Tapi kalau misalnya mindset kalian ya dengan ruang terbatas kalian nggak bisa, ya gimana kalian mau sukses? Kalian harus ubah mindset kalian bahwa everything is possible gitu. Sekarang online courses semua banyak, Udemy, Class.com, Masterclass gitu loh. Kalau misalnya ya ada beberapa online courses yang mahal gitu, sampai jutaan gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya uang tabung atau yang mungkin kalian punya uang secukupnya ya cari-cari aja yang murah gitu loh. Kalian harus explore, kalian harus belajar gitu loh. Karena ya kedepannya ini juga ya tantangan kita juga semakin berat gitu loh. Tiap tahun teknologi semakin canggih, kita juga harus menghadapi situasi yang baru dan kita juga harus beradaptasi. Skill kalian kalau misalnya skill atau keahlian kalian itu tidak dikembangkan dan kalian mengalami kesulitan dalam beradaptasi di tahun yang akan datang ataupun beberapa tahun yang akan datang, itu akan menjadi tantangan yang lumayan berat buat kalian gitu. Jadi ubahlah mindset kalian bahwa everything is possible gitu. Asal kalian punya ya gadget, ya asal kalian punya gadget dan internet, kalian bisa belajar, kalian bisa explore. Dan jangan lupa asal juga kalian mempunyai kemauan dan dorongan dari diri kalian gitu. Karena kalau misalnya kalian nggak punya kemauan dan kalau misalnya kalian tidak punya kemauan ya kalian tidak akan bisa jadi orang sukses atau mencapai keinginan yang kalian maukan gitu. Jadi ubah mindset kalian, everything is possible and do it dan jangan lupa to explore. Jadi itu pesan dari gua juga dan mungkin sekian untuk online podcast ya. Ini bukan podcast, kalau podcast mah di ruangan studio gitu. Cuman ya kita gak ada modal ya. Modal kita cuma laptop, cuma internet. Jadi ya kumaha. Ini adalah salah satu contohnya. Kita tetap bisa melakukan sesuatu di saat pandemik gitu. Ya podcast di online podcast gitu. Karena kan ada internet, ada laptop. Jadi ya monggo. Jangan pakai HP, mereka pakai laptop, aku pakai laptop, gue juga pakai laptop. Dan ya ini kita bisa kan. Jadi ya ini salah satu contohnya aja konten konten kreator gitu. Siapa sih? Maksudnya konten kreator tuh orang pikir, ya gue mesti keluar, gue mesti beli kamera, keluar beli kamera lensa, shooting board, dedaunan, zoom 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 gitu ya. Ya kumaha gini aja di rumah aja kita bisa buat konten simple gitu loh. Jadi eh beranilah untuk bereksperimen menurut gue gitu. Karena jujur ini gue juga bereksperimen terlebih dahulu nih. Kira-kira oke gak nih podcast secara online, podcast secara online, terus syuting-syuting di rumah, oke nggak ya, oke nggak ya, selama bagus ya, why not gitu loh. Ya, jadi pesan dari gue ya, think positif aja, think positif dan lakukanlah apa yang harus kalian lakukan dan lakukan yang terbaik itu. Dan jangan lupa stay honest, jujur, nggak boleh nyontek. Nah, itu yang penting, nggak boleh nyontek ya guys. Jadi, ya pikir, Apa gue ada tips dikit sih. bobo. Ya. Tadi kan sempat disinggung soal konten creator kan gitu. Mungkin dari kalian juga ada yang mikir kayak, oh kalau gua nih mau mulai itu tuh harus punya kamera yang mahal lah, terus mesti punya audio yang mahal atau apa gitu. Sebenarnya jawaban dari gua adalah enggak perlu gitu. Ya Yes. kayak
mulai yang penting tuh adalah niat dan kalian tuh mau atau enggak untuk mulai gitu. Maksudnya kayak mungkin kata yang bisa gue bilang adalah mulai aja dulu gitu. Maksudnya kayak ya tidak cuma halnya kayak kalian bikin konten pakai HP pun, kalau halnya kalian emang niat ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya kayak lagi emang kalian mau sungguh-sungguh dan emang mau berkarya gitu, mulai aja dulu dengan apa yang ada pada kalian gitu. Maksudnya kayak dan gimana ya, mungkin nggak usah terlalu mengekspektasikan kayak nih YouTube nih video pertama gue mesti bagus banget nih gitu. Kayak mungkin enggak, kalau kayak kamu halnya video pertama kalian mungkin masih terkesan kurang atau gimana, kan itu kan juga akan lama-lama akan gimana kayak seiring dengan jalan waktu kan juga pasti akan lama akan jadi bagus gitu. Maksudnya kayak yang penting mulai aja dulu dengan apa yang ada pada kalian gitu. Gitu sih. Mantap. Oke guys, sekian podcast dari Wanabe, dan by the way ini juga podcast pertama kita. Kedepannya kita juga akan tetap melakukan podcast dengan tema yang berbeda-beda, dan tentunya kita berencana akan mengundang seseorang juga, ya bintang tamu lah istilahnya lah. Bintang tamunya ya jangan berekspektasi kalian itu kita akan mengundang Warren Buffett, kita akan mengundang Jeff Bezos, terus CEO-nya Elon Musk ya. Jangan berharap seperti itu. Karena kalau misalnya kita mau collab sama mereka, kita mesti terbang ke Amerika dulu. Kita mesti bakar duit banyak gitu ya. Yang penting ya kita tetap bakal undang bintang tamu nantinya one day yang tentunya bisa menginspirasikan kalian dan juga mendorong kalian dan memberitahukan ke kalian bahwa kita semua bisa menjadi orang sukses. Jadi sekian guys podcast pertama dari kita. And we'll see you guys on the next video. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen juga di bawah. Untuk ya for the podcast kalian bisa request materi apa saja yang bisa kita bahaskan atau yang kalian ingin kita bahaskan. Dan juga tentunya jangan lupa untuk tekan bell notification-nya supaya tentunya kalian tidak tertinggal dengan video-video kita yang super educational dan mampu membimbing kalian supaya kalian bisa sukses. We wanna be a successful person, wanna be production. Gue Brian Oscar, ada Gian, Alvin, dan Michael, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sukses, stay positive everyone.